sengaja atau tidak sengaja, kita ini akan selalu membandingkan dengan yang lain. Selalu, setiap saat. Makanya di Borobudur, itu kalau kita menuju ke Borobudur ya, yang kelihatan kan banyak arca-arca ya, di relung-relung. Itu kalau kita amati, arca-arca ini hampir dari jauh kelihatannya sama semua. Di dalam relung-relung ini, ada ratusan arca kan, kalau kita keliling. Itu ternyata dalam relung-relung itu arcanya lain. Lainnya, yang lain mudranya, posisi tangannya, itu beda-beda. Ternyata Borobudur itu sesuatu yang luar biasa mengingatkan kita dari jauh nih, bahwa sebetulnya persoalan kita ini tidak lebih ada 4 macam ya. Jadi yang timur mudranya mudra tertentu, yang barat mudranya mudra tertentu, yang utara mudra tertentu, dan yang selatan mudra tertentu. Ini ada artinya untuk mengingatkan kita. Jadi nanti itu ada 5 macam, 4 penjuru, dan yang paling atas ini mudranya semuanya sama. Dikatakan nih, Borobudur ini mengingatkan kita bahwa misalnya ya, kita ambil mulai dari utara dan selatan gitu. Jadi kalau mungkin kita biasanya kalau ke Borobudur itu menghadapnya ke timur, iya kan? Kalau kita misalnya timur dan barat ini sepasang, utara dan selatan ini juga sepasang. Sepasang apa? Dikatakan biasanya ini mewakili misalnya sepasang itu kalau kita berhubungan dengan dunia luar. Ini kita selalu masuk perangkap membandingkan dari segi yang dihadapkan, yaitu kalau kita lebih pandai, lebih cakap, lebih tinggi, pokoknya kita merasa lebih dari yang lain, ini kita lalu jadi sombong, kita jadi arogan. Tapi kalau kita kurang, kalau kita menganggap kita ini kurang, jadi kita menjadi iri hati, menjadi cemburu, dan sebagainya. Ini ada 2 pasang hal yang akan membuat kamu gundah selalu. Ini ngomong mengenai aturan main. Ini ada dalam hati kita. Jadi kita ini rupa-rupanya kalau mau eksis, kalau mau hidup di dunia ini, sengaja atau tidak sengaja, kita ini akan selalu membandingkan dengan yang lain. Selalu, setiap saat. Misalnya, kenapa pilih baju yang digunakan saat ini? Itu kita selalu menganggap, padahal tadi buka lemari bajunya banyak kan ya. Tapi misalnya kamu pilih dari lemari ini, kamu mau pilih baju ini, kamu pikir, mengapa kok yang ini yang kamu pilih? Selalu dibandingkan. Ini mungkin malam ini saya akan tampak lebih oke daripada yang itu. Yang ini selalu kita ini bandingkan. Nah, ini urusan yang keluar. Kalau urusan ke dalam dari kita, ini kita juga selalu mengukur nih. Hal yang kita anggap membuat kita bahagia, yang kita senang, kita mesti mau itu. Kita anggap kita milih. Yang kita anggap tidak menyenangkan, tidak membantu kita, mesti kita tolak. Nah, kombinasi 4 ini, kegundahan kita ini tidak lepas dari 4 hal tadi. Ini benar atau salah kira-kira ya? Hanya 4 hal. Kita selalu bandingkan dengan yang lain. Biasanya kalau bandingkan dengan yang lain, kalau kita merasa lebih baik, jadi di hati ini timbul kesombongan. Makanya majalah-majalah itu laku kan. Karena kita, ya orang itu mungkin lebih kaya, lebih gini. Tapi banding dengan saya, anak saya lebih pinter nyanyinya gitu misalnya. Atau apapun, selalu ada rasa begitu. Karena dengan rasa begitu kita itu merasa benar-benar ada. Gitu. Pembandingan ini terus-menerus kita jalankan dalam hati kita. Yang kedua, perasaan tadi. Di dalam ini kita ini selalu milih yang mana kita anggap lebih menyenangkan. Kita selalu merasa yang kita pikir kita tinggali itu benar, tapi sebetulnya yang nyata itu malah bukan itu. Yang nyata juga kita alami loh, tapi kadang-kadang tidak tampil ke depan. Makanya kita akan menjadi bingung. Maksud saya begini, jadi ya misalnya dalam hidup sehari-hari, kalau kita makan, harusnya sudah milih mau makan restoran apa gitu. Misalnya mau makan di restoran Itali gitu ya, duduk di situ pun dikasih menu, itu kira-kira milih menunya itu juga 1/4 jam loh. Apa yang terjadi pada waktu milih menu? Yang mana yang lebih menyenangkan kita? Dan berapa kali kamu nyesel? Kita ini terperangkap hal yang sederhananya begini. Jadi sayang kan ya, sudah bayar, sudah
sudah usaha, sudah milih, ada nyeselnya juga. Wah, tahu begitu saya tadi order yang masakan kadal, gitu misalnya. Karena belum pernah merasakan saya gitu. Misalnya, ini hal-hal begini ini apakah itu salah kita? Bukan urusan benar atau salah. Ini kebiasaan kita hidup. Jadi semakin kita ngerti aturan mainnya itu, kita akan selalu bandingkan dan kita selalu milih, nolak atau memaui. Nah, ini payahnya dalam bahasa Indonesia sering diterjemahkan agak brutal, agak drastis. Berapa kali sebetulnya kita menganggap bahwa kebahagiaan itu hanya akan ada kalau keinginan kita terpenuhi. Saya tanya misalnya ya, kalau kita lihat ada sepatu yang bagus gitu, yang lagi sale. Sepatu itu saya senang untuk contoh. Karena sepatu itu biasanya buy one get one free, ya kan? Ini misalnya kamu pilih sepatu. Ini persoalannya apa? Kamu ingin punya sepatu itu atau hanya keinginan punya sepatu terpenuhi? Saya kira kok kebanyakan itu kita nganggap kita pingin sepatu itu tuh. Tapi sebetulnya kita ini sering sekali terkecoh. Ternyata hanya ingin keinginan kita untuk punya sepatu itu terpenuhi. Buktinya, begitu sudah beli sepatu, berapa hari senangnya sepatu itu. Keketatan kayak, warnanya kurang cocok kayak, dipakai, ya kan? Artinya, dulu tuh kita ini jagoan menghalalkan. Apalagi kalau sudah mau beli sepatu, ya kan? Wah, ini bagus sekali gini. Nah, ini bukan kita bodoh, bukan kita tamak, bukan kita serakah, bukan. Kita punya kondisi semacam itu. Semakin kita ngerti kondisinya seperti itu, semakin kita bisa menanggulanginya. Misalnya kita ngerti kalau keinginan ini mempunyai sifat, hanya punya dua kemungkinan. Iya, kalau kamu betul-betul bisa dipenuhi atau tidak dipenuhi, selalu akan diganti dengan keinginan baru. Ini selalu. Jadi nggak mungkin nggak ada. Jadi kalau kita menganggap keinginan akan kita penuhi terus-menerus supaya kita bahagia, ini kita ngimpi. There's no way.